Alhamdulillahilladzi waffaqa man sa'a min khalqihi bifadlihi wa karamihi wa khadala man sa'a min khalqihi bimasyiatihi wa adlihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la syabiha wala mithla wala niddalah wala hadda wala jussata wala a'dha'ala wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa azimana wa qaidana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim al-qail fi muhkami kitabih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, setiap hari sebanyak 10 kali dalam azan, 5 kali dalam iqamah, total general sebanyak 15 kali dalam sehari semalam. Melalui lisan para muazzin, Allah menyeru kita dengan redaksi hayya 'alal falah, mari kita semua meraih kemenangan. Hadirin, setiap kita dihajatkan oleh Allah dalam hidup di dunia ini untuk menjadi pemenang, tidak boleh menjadi pecundang. Lalu pertanyaannya, kepada siapakah kemenangan itu akan Allah berikan? Dengan sangat jelas dalam Quran surah An-Naba ayat 31 Allah menegaskan, inna lil muttaqina mafaza. Sungguh kemenangan dalam hidup ini hanya akan Allah berikan pada insan-insan nan bertakwa. Karena itu hadirin, dari mimbar yang sangat sakral ini, khatib berwasiat pada diri pribadi dan umumnya hadirin rahimakumullah, marilah kita sama-sama tafakkur, ongoing proses, terus menerus berusaha dan berikhtiar meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Sekaitan dengan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun, kata Rasulullah, ada 3 golongan, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. 3 golongan itu tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat. Wala yuzakkihim. 3 golongan itu tidak akan Allah bersihkan dari segala dosa-dosanya. Wala yanzuru ilaihim. 3 golongan itu pula tidak akan ditatap oleh rahmat dan ampunan Allah pada hari kiamat. Walahum adzabun alim. Bahkan untuk 3 golongan itu Allah menyediakan siksa yang teramat pedih. Hadirin, siapakah 3 golongan itu? Pertama, kata Rasulullah, syaikhun zanin, yakni orang yang sudah berusia tua tetapi masih suka berzina.
tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi, semakin tua semakin lupa diri, atau tua-tua keledai, semakin tua semakin abai, semakin tua semakin lalai. Padahal sejatinya tua-tua padi, semakin tua semakin berisi, semakin tua semakin mengabdi, semakin tua semakin kuat, semakin tua semakin taat, dan semakin tua semakin makrifat. Golongan kedua yang di akhirat nanti tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dibersihkan dosanya oleh Allah, tidak akan sama sekali ditatap oleh rahmat dan ampunan Allah, adalah wa malikun kadzabun, yakni para penguasa yang gemar tebar pesona dengan bermodalkan dusta. Golongan yang ketiga, kata Rasulullah, di akhirat nanti Allah menyediakan siksa yang teramat pedih, adalah wa'ailun mustakbirun, yakni orang miskin yang sombongnya tiada tara. Hadirin, sejatinya semakin tua kita harus makin taat kepada Allah. Lalu pertanyaannya, berapakah sesungguhnya jatah usia kita? Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati," kata Rasulullah, umur dari umatku ma baina sittina wa sab'ina, antara 60 sampai dengan 70 tahun, wa aqalluhum mayyazuzu dalika, dan sangat sedikit yang melampaui batas itu. Hadirin, kita tahu Rasulullah sendiri wafat dalam usia 63 tahun. Berikutnya hadirin, adakah korelasi antara bertambahnya umur dengan kualitas manusia yang terbaik? Suatu ketika seorang sahabat bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khairun?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik itu? Rasul menjawab, "Man tala umuruhu." Manusia terbaik itu adalah mereka yang panjang umurnya, menjelang 50 tahun, usianya lolos 50 tahun, bahkan menyentuh angka 60, 70, dan 80 tahun. Itu, kata Rasulullah, adalah manusia terbaik dengan syarat wa hasuna amaluhu, bagus juga amalnya. Kemudian sahabat pun bertanya pada Rasulullah, fa ayyun nasi syarrun? Wahai Rasulullah, siapakah manusia terburuk itu? Rasul kembali menjawab, man tala umuruhu. Manusia terburuk adalah mereka yang panjang umurnya, kata Rasulullah, tetapi wasa'a amaluhu, buruk juga amalnya. Hadirin, ada fakta apa sesungguhnya berbarengan dengan bertambahnya usia kita? Dalam Quran surah Yasin ayat 68 Allah menegaskan, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Kata Allah, dan siapa saja yang kami panjangkan umurnya, kami tambahkan usianya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya, maka apakah mereka tidak berpikir? Hadirin, kata Ibnu Katsir dan para pencinta tafsir yang lainnya, bahwa ketika bertambah usia kita, maka setiap kita akan Allah kembalikan pada kondisi awal kita, yakni lemah. Hal ini dijelaskan dalam Quran surah Ar-Rum ayat 54. Kata Allah, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Dialah Allah yang menciptakan kalian dari keadaan lemah. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian setelah lemah, Allah menjadikan kita semua kuat seperti hari ini. Tetapi berikutnya kata Allah, summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan. Kemudian Allah akan menjadikan kita dari keadaan kuat ini kembali lemah, wa syaibatan, yang ditandai dengan tumbuhnya uban. Hadirin, seiring bertambahnya usia, sejatinya setiap kita bertambah produktif dengan amalia yang bisa menguatkan ruhani kita semua. Sebab secara jasmani kita akan dikembalikan pada keadaan lemah. Lalu pertanyaannya, apakah amalia ruhani yang bisa menguatkan ruhani kita di usia senja ini?
kata Syekh Ibrahim Basuni, zikrul maut, setiap kita harus ingat akan kematian. Hadirin, dalam Quran surah Ali Imran ayat 185 Allah menegaskan, kullu nafsin da'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Hadirin, kata ayat ini, kematian itu ada rasanya dan rasa itu akan kita alami nanti. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah rasa dari kematian itu? Dalam Quran surah An-Najiat ayat 1 dan 2 Allah menegaskan, wan naji'ati gharqa, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan begitu keras. Hadirin, ada di antara kita nanti yang dicabut nyawanya oleh Allah dengan begitu keras. Dicabut nyawanya oleh para malaikat begitu keras, sehingga sakaratul maut menjadi momentum yang amat menakutkan. Tetapi jangan khawatir, di ayat kedua Allah menegaskan, wan nasyitati nasta, dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Mereka yang dicabut nyawanya dengan lemah lembut, maka sakaratul maut menjadi momentum yang dirindukan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam hidup ini Allah memanggil kita hanya dalam 3 panggilan. Pertama, panggilan untuk menunaikan ibadah salat. Kedua, panggilan untuk menunaikan ibadah haji. Dan yang ketiga, panggilan kematian. Ketika Allah memanggil kita untuk salat, kita bisa leha-leha, bahkan kita bisa tidak menunaikan. Ketika Allah memanggil kita untuk melaksanakan ibadah haji, kita bisa tidak memenuhi undangan itu. Tetapi tidak ada satu pun yang kuat ketika dipanggil kematian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 78 Allah menegaskan, ainama takunu, di mana saja kalian berada, yudrikukumul mautu, kematian akan menjemput kalian semua, walau kuntum fi burujim musayyadah, meskipun kita semua bersembunyi di atas benteng yang tinggi dan kokoh. Hadirin, bila saatnya nanti ajal menjemput kita, kata Rasulullah, yang mengikuti jenazah kita ke liang lahat itu ada 3. Yang 2 akan kembali, yang 1 akan abadi menemani kita. Siapakah yang menghantarkan kita ke liang lahat yang 2 itu? Pertama, ahluhu, keluarga kita. Secinta apapun keluarga kepada kita, mereka tidak akan ikut ke liang lahat. Yang kedua, wa maluhu, harta kita. Harta tidak ikut ke liang lahat. Kemudian yang abadi menemani kita, kata Rasulullah, adalah wa amaluhu, yakni amal kita. Hadirin, lalu pertanyaannya, apakah yang akan menjadi teman terbaik kita di alam kematian? Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Kata Rasulullah, amal yang akan menemani kita sampai ke alam kematian, pertama, ilman 'allamahu wa nasarahu, ilmu yang kita amalkan dan ilmu yang kita sebarkan. Teman terbaik kedua di alam kematian nanti, wa waladan solihan tarakahu, anak soleh yang kita tinggalkan. Doa anak kita yang soleh akan menjadi teman terbaik kita yang kedua di alam kematian. Yang ketiga, kata Rasulullah, wa mushafan warasahu, mushaf Al-Quran yang kita wakafkan. Sejatinya semakin bertambah usia, semakin banyak mushaf Al-Quran yang kita wariskan. Hingga ketika Al-Quran kita dibaca oleh orang lain, lalu kita wafat, pahalanya akan nyampe meskipun kita di alam kematian. Yang keempat, kata Rasulullah, au masjidan banahu, masjid yang kita bangun. Berikutnya, au baitan libnis sabil banahu, rumah singgah untuk ibnu sabil yang kita bangunkan.
au nahran ajrahu, sungai atau sumur yang kita bangun untuk mereka yang membutuhkan. Dan satu lagi, teman terbaik kita di alam kematian nanti, au sadaqatan akhrajaha mimmalihi fi sihhatihi wa hayatihi, yakni sedekah jariah yang kita tunaikan, yang kita bayarkan dalam hidup kita. Hadirin, ada sebuah quote dari para ulama, jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak bisa kita bawa mati, tetapi mari kita mati-matian mengejar sesuatu yang bisa kita bawa mati. Sesuatu yang bisa kita bawa mati, teman terbaik kita di alam kematian. Sekali lagi, satu, ilmu yang bermanfaat, dua, anak yang soleh, tiga, mushaf Al-Quran yang kita wariskan, empat, partisipasi kita dalam membangun masjid, lima, rumah yang kita bangun untuk Ibnu Sabil, keenam, sumur yang kita buatkan untuk orang yang membutuhkan, dan sedekah jariah kita. Mudah-mudahan semakin bertambah usia, kita semakin produktif dengan amal soleh. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu, wa innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa, wa usalli wa usallimu ala Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil anjij, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hadirin, marilah kita sama-sama berdoa mohon pada Allah, mudah-mudahan semakin bertambah usia, bertambah kebaikan bagi kita semua, dan bila saatnya nanti ajal menjemput, mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات. اللهم تب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت يا خالق الموت ويا سامع الصوت احفظنا من الآفات والآهات والعقوبات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهتم لنا بحسن الخاتمة ولا تهتم علينا بسوء الخاتمة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم لعن كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسولك ويقاتلون أولياءك. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم ومن عاونهم من المنافقين. اللهم سدد رميهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. Aqimis shalah.